Tapi di antara contoh lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang masyhur juga, antum juga mungkin sering mendengar kisah hadis ini, tapi saya bacakan kembali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisaihi." Ada seorang datang ingin dijamu oleh Nabi, miskin, Nabi ingin menjamunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang untuk mengecek ke rumah-rumah istrinya. Ada makanan enggak untuk diberikan kepada tamu kita ini? Maka sahabat ini datang kepada istri Nabi, mungkin istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat sampai istri ke-9. Kemudian semua ditanya, kata mereka, ma'ana illal ma. Kami tidak punya apa-apa di rumah kecuali air putih. Kecuali air putih. Bagaimana mau menjamu tamu sementara di rumah tidak ada makanan? Ini ibu-ibu tolong perhatikan hadis ini. Bayangkan, istri Nabi sangat sederhana hidupnya. Sampai-sampai ada suatu hari tidak ada apa-apa di rumah kecuali cuma air putih. Nabi ingin menjamu tamu ini, namun ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dijamu untuk tamu tersebut. Sudah dicek istri pertama, tidak ada. Mungkin istri kedua ada makanan, ternyata enggak ada juga. Mungkin istri ketiga ada makanan, ternyata enggak ada juga. Sampai istri 9, semua di rumah cuma ada air putih. Gimana cara menjamu tamu? Jangankan daging, jangankan roti, korma saja tidak ada. Semuanya enggak ada, cuma ada air putih. Dalam riwayat, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Sampaikan kepada suami kami, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali hanya air. Dan istri mereka santai aja, tidak ada, cuma air putih. Ada makanan enggak? Enggak ada, cuma air putih. Tidak ngomel-ngomel. Itu gimana mau ngundang tamu sini makan aja enggak ada, cuma air putih. Sok gaya ngundang tamu, enggak begitu, santai aja. Santai. Enggak usah ribut-ribut, enggak ada, sudah enggak ada, enggak usah ngomel-ngomel. Kayaknya sudah dipendam dari kemarin. Jadi santai aja. Enggak ada, ya sudah selesai. Akhirnya Rasulullah SAW tawarkan kepada para sahabat yang Rasulullah SAW ingin dia yang mengundang, ingin dia yang menjamu, tapi enggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan seorang. Maka Nabi SAW berkata, "Man yudhifu hadha?" Siapa yang mau menjamu orang ini? Tamunya Rasulullah SAW. Oh, sahabat ditawarin begitu luar biasa semangat. Tamunya Nabi, dhaifu Rasulillah, tamunya Rasulullah SAW. Ya, ibarat kita ada guru kita punya tamu, kita yang jamu, kita akan senang. Ya, karena kalau kita menyenangkan tamunya, berarti kita menyenangkan guru kita. Kira-kira demikian. Maka sahabat gembira tatkala ditawarkan untuk menjamu tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata seorang dari kaum Ansar, saya Rasulullah, saya akan jamu tamu Anda. Fantalaqa bihi ila imra'atihim. Kemudian dia bawa tamunya, dengan pedenya dia pergi ke rumahnya, bertemu dengan istrinya. Dia belum cek-cek ada makanan atau tidak. Pede aja bawa. Faqala, kemudian dia berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berikan makanan. Kata istrinya, "Ma indana illa kutusibihani." Tidak ada makanan di rumah kecuali makanan buat anak-anak. Jangankan buat tamu, buat kamu juga enggak ada, buat saya enggak ada. Cuma buat anak-anak. Maka kata suaminya, "Hayyi ta'amaki." Siapkan. Suaminya ajarin begini caranya. Itu makanan anak-anak ambil ya. Siapkan makanan buat tamu kita. Wa asbihi sirajaki. Kemudian nyalakan lampumu. Ini di malam hari. Nawwimi sibyanaki. Bikin anak-anak tertidur, ajak ngobrol, ajak main sampai tidur, enggak usah kasih makan. Sampai apa? Ketiduran. Anak-anak juga harus berkorban malam ini. Jadi anak-anaknya enggak usah diajak makan. Sudah diajak ngobrol-ngobrol sampai tertidur. Ya. Kemudian kata tadi suaminya, "Nawmi sibyanaki idza aradu asya'an." Kalau anak-anak minta makan, suruh mereka tidur. Ya, suruh mereka tidur. Kemudian akhirnya istrinya nurut. Subhanallah, nurut langsung ya. Kata sang perawi, "Fahayya'at ta'amaha." Dia langsung siapkan makanan, dia tidak ngomel-ngomel sama suaminya ya. Fa asbahat siraja, kemudian dia nyalakan lampunya. Wa nawwamat sibyana, kemudian dia tidurkan anak-anaknya. Tsumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'athu. Kemudian dia berdiri, dia pura-pura perbaiki lampu atau dia tiup matiin. Tujuannya apa? Supaya gelap. Yang penting anak sudah tidur karena makanan tidak ada.
Makanan cuma makanan anak mau dihidangkan buat sang tamu. Maka dia matikan lampunya. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan. Tujuannya apa? Tujuannya agar sang tamu makan dengan tanpa ragu-ragu. Karena kalau dihidangkan makanan yang makan cuma sang tamu, tuan rumah tidak makan, sang tamu jadi enggak enak. Sehingga sengaja dimatikan lampu seakan-akan mereka berdua ikut makan. Mungkin ada piring bunyi-bunyi padahal enggak ada isinya. Mungkin sendok belum mungkin enggak ada sendok ya, tapi pokoknya ada gerakan-gerakan seakan-akan sambil makan sama sang tamu. Tujuannya apa? Agar sang tamu makan dengan puas tanpa ada rasa keraguan. Beda kalau ternyata tamunya makan, mereka berdua enggak makan, tamunya enggak enak. Kenapa enggak makan? Ya. Kan di antara adab kalau kita menjamu tamu, kita ikut makan sama sang tamu. Agar dia merasa tenang tatkala makan. Maka setelah itu dia fabata tawiyain, dan mereka berdua tidur dalam kondisi lapar. Falamma asbaha qada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pagi hari mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, "Dhahikallahu lailata aw ajiba min fa'alikuma." Allah tertawa atau Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua semalam. Ya. Dalam riwayat yang lain, laqad ajiballahu azza wajalla. Allah kagum dengan perbuatan kalian. Ya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashiha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mendahulukan orang lain, saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kondisi sangat perlu. Barang siapa yang dihindarkan dari sifat pelit, maka sungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini contoh bagaimana kedermawanan para sahabat. Mereka lapar, yang penting saudaranya bisa makan, ya. Bahkan mereka mendahulukan kepentingan saudaranya daripada diri sendiri.